Shalom mempelai Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Revival at Home hari ini. Mari bersama-sama sekeluarga kita kembali melihat apa yang terutama, yang paling utama dalam hidup kita. Tentunya mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tapi pada malam hari ini kita akan naikkan pujian kita untuk mencintai Tuhan. Hati kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Rasakan kasih dan kami mau ungkapkan kasih kami kepadamu. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan sekali lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya,
selamanya. Cinta hari lepas hari semakin cinta, itu yang utama. Cinta kepadamu, Yesus. Seumur hidup kami Kau takkan tergantikan. Oh Yesus, hati kami selalu mencari wajah-Mu, mencari kasih-Mu, menggantikan-Mu Tuhan. Kau Tuhan bagi kami selamanya. Kau Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh anugerah, Tuhan yang selalu sambut kami dengan cinta. Yesus, oh, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu, itu cintaku padamu. Yesus, biarlah kami mau menyembah, mencari wajah-Mu, menyembah, memuji-Mu, meninggikan-Mu dalam kehidupan kami, sampai kemuliaan-Mu terus dinyatakan semakin hari semakin besar dalam hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan. Dan kami mencintai-Mu dan kami belajar melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Yesusku. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mau terus berjalan dalam firman-Mu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku
mau terus berjalan, ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, menyembah Yesus Tuhan. Sepanjang hidupku, senangkan hati-Mu. Berjalan sesuai firman-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Menyembah dalam pujian kami, menyembah dalam doa kami. Kami juga menyembah dalam segala hidup kami. Menyembah-Mu Tuhan di dalam pekerjaan kami, menyembah-Mu Tuhan di dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami sehari-hari. Menyembah-Mu di dalam segala perbuatan kami, menyembah-Mu Tuhan di dalam segala apa yang kami kelola dalam rumah tangga kami, menyembah-Mu di dalam pelayanan kami, menyembah-Mu di dalam setiap tarikan nafas hidup kami. Menyembah
terutama yang kami sembah, Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu,
menyembah di dalam segala kehidupan kami, juga pada saat kami mendengar firman, kami menyembah-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, Salam Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kami berharap keadaan kita semuanya hari ini dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa semenjak pandemi ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi hal yang sangat menarik dalam segala kesulitan kita adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau di tengah-tengah kesulitan kita bisa memahami kehendak Tuhan, justru di tengah kesulitan kita sangat diberkati. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan hari ini kita mau belajar betul-betul bagaimana mengalami renewal at home, dan hari ini kita mau belajar dari keluarga Obed Edom. Karena di tengah-tengah pembatasan sosial yang dihadapi oleh Obed Edom, justru keluarga ini malah diberkati, melampaui waktu-waktu sebelumnya, dan bahkan berkat itu dialami oleh seisi rumah dari keluarga Obed Edom ini. Makanya penting sekali hari ini kami ingin memastikan bagaimana sikap kita terhadap pembatasan sosial yang kita alami, sikap kita terhadap dampak pandemi ini, apa yang terjadi di atas kita. Jangan lupa bahwa Tuhan itu menyertai kita di dalam segala keadaan. Waktu kita baik dan menyertai, kita sedang tidak baik, kita sedang tidak sehat, itu pun Tuhan tidak luput menyertai kita senantiasa. Hanya kadang-kadang begini, hanya kadang-kadang Tuhan mau lihat tingkat kedewasaan kita, dan pada waktu didapati kita masih kanak-kanak, Tuhan ingin mendidik kita lebih lagi. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu kadang-kadang kehabisan uang, kadang-kadang Tuhan izinkan kita kehabisan teman, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan sakit penyakit yang secara teori medis tidak mungkin tersembuhkan. Tapi lewat semuanya itu, kita akan mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Oleh karena itu, pertanyaan saya mendasar kali ini adalah bagaimana sikap kita dengan pembatasan sosial karena pandemi ini. Apakah kita bersungut-sungut? Atau apakah kita bersyukur? Nah, itu akan menentukan berkat yang akan kita alami, tuntunan Tuhan yang akan kita alami sebelumnya. Oleh karena itu kesempatan hari ini mari kita manfaatkan ini, walaupun kita sebagian besar waktu kita harus tinggal di rumah, tetapi itu tidak boleh menghalangi Tuhan masuk ke rumah kita. Tidak bisa menghalangi Tuhan untuk memberkati rumah kita. Makanya di dalam acara Renewal at Home ini betul-betul mari kita belajar dari keluarga Obed Edom. Dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Daud tidak memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Hal pertama yang dilakukan oleh keluarga Obed Edom, walaupun waktunya terkendalikan di rumah, walaupun banyak waktu harus di rumah, ini hal yang pertama dilakukan oleh keluarga Obed Edom adalah menerima Tuhan di dalam rumahnya. Keluarga Obed Edom betul-betul at home. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, rumah Obed Edom itu rumah biasa. Tapi semenjak tabut Tuhan ada di dalam rumahnya, maka Obed Edom berkewajiban untuk mengadakan ibadah pagi, siang, dan sore. Obed Edom mendadak harus mengkoordinir bagaimana hadirat Tuhan tetap ada di rumahnya pagi, siang, dan sore. Hari ini pagi, siang, dan sore. Besok siang, pagi, siang, dan sore, dan seterusnya. Ini yang saya sebut bahwa Obed Edom betul-betul menerima Tuhan di dalam rumahnya. Saya yakin kalau bukan karena faktor pandemi, semua kita tidak betah di rumah. Tapi oleh karena pandemi kita dipaksa keadaan untuk tetap kerasan di rumah. Ya, jangan lupa bahwa kehadiran tabut Tuhan itu tidak serta-merta mendatangkan berkat. Secara khusus tabut Tuhan pada waktu hadir di bangsa Filistin, maka orang Filistin mengalami celaka. Dikatakan dalam pasal yang ke-4 yang ke-7, ketakutanlah orang Filistin. Sebab mereka berkata, Allah mereka telah datang ke perkemahan kita, dan mereka berkata, celakalah kita sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu.
Dan orang-orang Filistin berkata di dalam ayat berikutnya, celakalah kita, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Tuhan Allah yang telah mengajar orang Mesir. Jadi orang-orang Filistin tahu bahwa tabut Tuhan inilah yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan membantu dan memberkati bangsa Israel menghadapi orang Mesir. Sekarang mereka tahu tabut yang sama ada di tengah-tengah bangsa Filistin. Dan itu membuat orang Filistin ketakutan yang luar biasa. Artinya begini, kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang percaya itu mendatangkan berkat. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang melawan Tuhan, itu mendatangkan celaka. Jadi harusnya orang-orang percaya di tengah-tengah masa pandemi adalah dengan kita banyak waktu di rumah dengan keluarga, ya, maka terimalah Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, maka keluarga kita akan diberkati. Waktu Tuhan datang kepada orang-orang berdosa, Tuhan menghakimi. Tetapi Tuhan datang ke orang-orang percaya, Tuhan akan memberkati. Ya, jadi mari kita mensyukuri bahwa sekalipun kita harus memiliki banyak waktu di rumah, dipaksa oleh pandemi, mari kita syukuri. Sebab jika Tuhan bisa hadir di gereja saat kita ibadah, maka Tuhan yang sama bisa hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Allah yang bisa hadir kepada bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Mesir, di tengah-tengah bangsa Filistin, maka Allah yang sama bisa hadir di rumah kita. Jadi kalau hari ini kita khawatir oleh karena sakit penyakit, harusnya kita bersyukur karena Allah yang ada di tengah-tengah kita bisa menyembuhkan. Kalau hari-hari ini kita mengalami kesulitan ekonomi, harusnya bersyukur karena dengan kehadiran Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan. Jadi inilah bagian pertama yang dilakukan oleh Obed-Edom, sehingga hidupnya diberkati adalah karena Tuhan yang hadir disambut oleh keluarga Obed-Edom. Jadi mulai hari ini, mari semarakkan rumah kita, pagi, siang, dan sore. Misalnya pagi hari ada radio yang kita nyalakan sedang mengenaikkan puji-pujian, ikuti sambil kita cuci piring, sambil kita mandi, sambil kita nyapu, sambil kita ngepel, sambil apa saja kita naikkan puji-pujian. Ya mungkin ada beberapa orang, Pak, suara saya fales. Tuhan melihat hati, bukan suara fales. Kalau Tuhan memperhatikan merdunya suara, mungkin yang masuk surga hanya orang Batak, orang Ambon, dan sekitarnya. Kita orang-orang yang suara fales akan ke neraka. Tapi bukan karena fales atau tidak, tapi karena hati yang menaikkan pujian. Jadi penuhi rumah kita pagi, siang, dan sore dengan puji-pujian. Itu yang dilakukan oleh keluarga Obed-Edom. Ayat yang ke-11 dikatakan begini, 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Jadi bagian pertama tadi yang dilakukan keluarga Obed-Edom adalah Obed-Edom menerima Tuhan di rumahnya. Yang kedua yang dilakukan oleh Obed-Edom adalah dia betul-betul at home. Dia mengurangi seluruh kegiatan keluar. Dia banyak waktu di rumah. Sekali lagi, jangan menjadikan rumah kita bagaikan penjara hari-hari ini. Rumah kita, jangan lupa, adalah istana Tuhan. Kalau diisi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom dan orang Gad, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Misalnya, Daud menitipkan tabut Tuhan di rumah Obed-Edom. Lalu Obed-Edom sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan peternakannya, sibuk dengan pertaniannya. Maka yang terjadi, seisi rumah Obed-Edom akan mengalami penghukuman Tuhan. Tapi karena semenjak tabut Tuhan ada di dalam rumahnya dan Obed-Edom dengan seisi rumahnya at home, tetap tinggal di rumah, menerima kehadiran Tuhan dan melakukan selayaknya apa yang harus dilakukan. Saya rasa bahwa Obed-Edom ini bukan orang awam. Kalau dia orang awam, Daud tidak mungkin menitipkan tabut Tuhan. Setidak-tidaknya Daud sudah mendapatkan informasi di mana mau menitipkan tabut Tuhan. Maka untuk menitipkan tabut Tuhan harus di tempat orang
yang dalam rumahnya terdapat pujian dan penyembahan. Dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Tuhan itu bersemayam, Tuhan berdiam, Tuhan tinggal di tengah-tengah puji-pujian umatnya. Jadi tentulah Daud tidak sembarangan nitip tabut Tuhan, tapi dia mesti cari Tuhan itu hadir di atas puji-pujian menurut catatan harian Daud sendiri. Sehingga dia cari siapa di antara orang-orang kawasan sini yang rumahnya penuh dengan pujian dan penyembahan. Dan informan atau orang yang memberikan informasi kepada raja memberitakan, Pak, di rumah Obed itu selalu ada pujian dan penyembahan sehingga Tuhan pasti at home di rumah itu. Lalu diputuskan oleh Daud bahwa Daud tidak membawa tabut itu ke Yerusalem untuk sementara waktu, tapi ada di rumah Obed-Edom. Jadi salah satu cara untuk memelihara kehadiran Tuhan adalah penuhi rumah kita dengan pujian dan penyembahan. Sebab salah satu cara Tuhan hadir adalah jika di dalam rumah itu ada pujian dan penyembahan. Ya, mungkin tidak semuanya selalu serempak. Ya, misalnya pagi-pagi ibunya yang sering menaikkan pujian penyembahan, siang hari mungkin anak-anak, ya malam hari sama-sama. Ya, sehingga rumah itu penuh dengan pujian. Ya, tapi jangan begini loh ya. Pak, ya rumah saya penuh pujian, Pak. Saya ini punya lagu yang cukup banyak di MP3 saya punya lagu, punya kaset, punya DVD, punya CD. Ya. Tapi semua puji-pujian tadi berasal dari peralatan, bukan dari mulut kita, bukan dari hati kita. Nah, bukan itu yang dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah keluar dari hati kita. Sekalipun mulut kita kalau menyanyi, fales, Tuhan tidak melihat mulut, Tuhan lihat hati. Kesungguhan hati itu yang ada, yang perlu diperhatikan. Ya, jadi betul-betul syukuri, walaupun kita harus banyak waktu di rumah. Lalu penuhi rumah kita dengan pujian dan penyembahan. Oh Pak, saya ini sering lagu-lagunya tidak hafal, minta kepada gereja. Ya, zaman sekarang mudah, segala sesuatu dikirim. Ya, lagu puji-pujian penyembahan ada banyak yang bisa dilakukan. Ya, kadang-kadang tidak hafal, ikuti radio atau ikuti lagu-lagu di YouTube. Ya, tapi kita juga memuji, jangan sampai YouTube-nya yang memuji Tuhan, kita tidak, jangan-jangan. Ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Obed-Edom sehingga keluarga ini sangat diberkati. Ayat yang ke-12 dari pasal 6 tadi. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Tuhan itu. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh keluarga Obed-Edom adalah keluarga ini sepakat at home, keluarga ini sepakat memuji Tuhan. Sehingga yang diberkati bukan sekedar Obed-Edom, tapi yang diberkati adalah seisi rumah Obed-Edom. Bahkan bukan sekedar pribadinya, orang-orangnya, tetapi dan segala yang ada padanya. Jadi jika Obed-Edom memiliki peternakan, peternakannya diberkati. Jika memiliki perkebunan, perkebunannya diberkati. Jika memiliki ladang, ladangnya diberkati. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita suami istri misalnya diberkati, anak-anak kita diberkati, cucu kita diberkati, menantu kita diberkati, beserta dengan usahanya masing-masing. Itu yang menjadi doa kerinduan kita, kan? Dan Tuhan melakukan itu. Yang Tuhan minta apa? Satu keluarga kita mesti sepakat, mesti sehati. Yang diajarkan dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20 adalah, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau dalam setiap keluarga, minimal suami istri, minimal ibu dan anak, minimal bapak dan anak, atau lengkap 2 atau 3 orang tadi berkumpul dalam nama Yesus untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, membaca firman Tuhan, untuk sharing bersama. Tuhan berjanji, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, bayangkan kalau Tuhan hadir, yang sakit menjadi sembuh.
Kalau Tuhan hadir saat kita kekurangan, tahu-tahu ada mukjizat. Saya punya pengalaman waktu itu, ada seorang pengusaha sedang ngurus proyeknya ke Jakarta. Lalu istrinya dan kedua putrinya dititipkan di rumah kami. Alasannya karena di rumah kami setiap pagi ada doa pagi, sehingga supaya ibu dengan putrinya itu bisa doa pagi bersama keluarga kami. Ya, itu hampir 2 bulan. Ya, lalu saya tanya kepada istri saya, karena kita kedatangan tamu selama 2 bulan, tentu uang belanja harus saya tambahi. Karena ada tamu selama 2 bulan. Ya, tetapi akhir bulan saya tanya, kurang enggak uangmu untuk belanja? Supaya saya tambahi untuk belanja. Enggak, uangku masih utuh gitu. Loh kok bisa utuh? Iya, selama Ibu Herawati di rumah kita, maka setiap belanja tiap hari, itu Ibu Herawati tidak mau pakai uang kita, pakai uangnya Ibu Herawati. Nah, yang saya mau saksikan di sini bahwa semenjak kehadiran keluarga Ibu Herawati ini, uang belanja kami utuh. Bayangkan, ini baru teman yang datang. Bayangkan kalau Tuhan yang datang. Teman datang saja uang belanja kita utuh. Apalagi Tuhan yang datang. Nah perhatikan, saat 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus ada, Yesus datang. Waktu kita sakit, pasti sembuh dong. Karena Yesus datang. Waktu itu kita kekurangan, pasti ada mukjizat. Karena Yesus datang. Kalau toh ada yang mati di rumah kita, pasti ada kebangkitan, sebab dia bisa membangkitkan orang mati. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat menarik dengan keluarga Obed-Edom ini. Karena keluarga ini betul-betul semenjak tabut Allah ada tinggal di rumahnya, 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saya rindu supaya kita semua anak-anak Tuhan, para mempelai Kristus, justru di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, mari kita merasakan berkat Tuhan yang spesial, berkat yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ya, saat pandemi mulai dirasakan, kemudian pelayanan di gereja mulai dibatasi, waktu itu tidak lagi bisa ibadah secara offline, itu tanggal 22 Maret tahun lalu. Ya. Waktu itu jadwal saya harusnya saya melayani di GBIS di Salatiga. Tanggal 29 saya harusnya melayani di Poso. Ya, sejak hari itu tidak bisa lagi keluar kota, tidak bisa lagi melayani. Lalu di rumah saya mau ngapain? Saya di kampung, saya membangun peternakan. Jadi sekarang kandang saya udah selesai. Ya, selesai pada bulan Juni, ya, saya punya uang sedikit untuk membangun pondasi rumah. Jadi saya berpikir bulan Juni saya akan bangun pondasi rumah. Ternyata September saya tidak semata-mata membangun pondasi, saya telah membangun rumah, bagian dalamnya sudah selesai. Pertanyaannya gini, uang dari mana? Orang Ambon jawab, beta yang tahu. Ya, itu namanya berkat Tuhan, orang Batak bilang. Ya, jadi di tengah-tengah pandemi, secara teori berkat yang saya terima berkurang karena jadwal yang saya terima mengajar juga semuanya mandek. Ya, tetapi berkat yang diterima tidak pernah mandek. Ya, saya ceritakan ini bukan untuk pamer, tetapi justru mau menguatkan kita bahwa di mana-mana saya juga ketemu anak-anak Tuhan di tengah-tengah katanya pandemi ini. Katanya banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, tapi orang-orang tertentu yang hidupnya berkenan kepada Tuhan beroleh perlakuan khusus. Ya, kadang-kadang saya dapat cerita dari pengusaha-pengusaha yang besar, waduh Pak, semenjak pandemi ini semua bisnis kami macet. Ya, oke, saya ngerti, semuanya macet. Oke, sekarang saya ingin tanya satu hal. Ya, berapa besar tabunganmu hari ini? Berapa miliar depositomu hari ini? Dan ternyata sudah asetnya sedemikian banyak dan tabungannya, depositonya sudah bermiliar-miliar. Nah berarti inilah waktunya makan tabungan tadi. Saat krisis, Anda yang punya lumbung besar, maka isi lumbung dikeluarkan.
Orang-orang yang tidak memiliki lumbung yang besar, di saat krisis berkat mengalir 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi orang yang lumbungnya udah terlanjur besar, itu gantian dong. Ya, Anda keluarin isi lumbung. Waktu Yusuf menabung 20% dari panen selama 7 tahun, waktu krisis dikeluarin sedikit demi sedikit. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan, anak-anak Tuhan dalam kondisi seperti ini, yang tabungannya sudah melimpah-limpah miliatan, Anda tahan diri, berhentilah. Menerima berkat, gantian dengan yang lain dulu. Nanti kalau udah normal, balik lagi. Ya, sekarang waktunya buka itu lumbung. Tapi beberapa orang yang tidak punya lumbung penuh, bagimu masih ada mukjizat. Ya. Bagaimanapun keadaan kita, yang saya ingin tekankan di acara Renewal Home at Home malam ini adalah Tuhan yang hadir di keluarga Obed-Edom, Tuhan yang sama bisa hadir di keluarga kita masing-masing. Ibu, bapak, dan saudaraku kekasih, percayalah bahwa Tuhan bisa hadir dan melakukan mukjizat lewat hidup kita, lewat anak kita, lewat istri, lewat suami, lewat seisi rumah kita. Apa yang kita bisa pelajari dari Obed-Edom? Yang pertama adalah menerima Tuhan di rumahnya. Jangan mengeluh dengan rumah, dengan kondisi sekarang. Mensyukuri segala yang ada. Yang kedua, dia tinggal dalam rumah. Dan yang ketiga adalah sepakat dengan seisi rumahnya ini. Ya, jangan hanya berkeluh kesah, tapi sepakat. Ya, ada memang fakta-fakta tertentu. Setelah tinggal serumah selama 24 jam per hari, malah banyak suami istri bertengkar. Banyak orang tua dan anak konflik. Nah, yang seperti ini tidak ada berkat seperti keluarga Obed-Edom. Ya, kiranya apa yang kita bisa pelajari bersama-sama malam hari ini tentang keluarga Obed-Edom akan menjadi inspirasi bagi kita untuk kita menerima berkat yang lain di tengah-tengah pandemi ini. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kali ini kami belajar dari keluarga Obed-Edom. Sejak Tuhan hadir di keluarga ini selama 3 bulan, keluarga ini sangat diberkati. Pribadi-pribadinya diberkati. Segala yang dimilikinya diberkati. Dan kami mau belajar, ternyata inilah yang dilakukan oleh Obed-Edom, karena dia menyambut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan dia tetap tinggal di dalam rumah. Dan dia sepakat dengan seisi rumahnya untuk menerima dan menyambut Tuhan. Hamba meletakkan berkat untuk keluarga-keluarga, mempelai-mempelai Kristus yang mengambil bagian dalam acara dan mendengarkan firman Tuhan ini, agar setiap keluarga mereka diberkati. Keluarga-keluarga yang telah bertekun, keluarga-keluarga yang telah berdoa, keluarga-keluarga yang telah mencurahkan air mata, Tuhan perhatikan mereka semua. Sebab tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong mereka, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa mereka. Hari ini Tuhan dengarkan doa mereka dan seruan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati keluargamu. Kalau hari ini kau bergumul dengan sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau hari ini kau bergumul dengan kekurangan, maka Tuhan berjanji akan memberimu kecukupan dari kerajaan sorga padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang hadir di keluarga kami, yang hadir di gereja, hadir di peternakan kami, hadir di tengah-tengah usaha kami, hadir di tengah-tengah pekerjaan kami. Haleluya, semua diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.